Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunida Sapriani, CGP Angkatan 9. Fasilitator saya Ibu Yanti Amelna, SPD SD. Pengajar praktik saya Ibu Tin Triani, SSI. Baiklah, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Mari kita lihat video diseminasi pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Dapat bersama-sama diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan majelis guru dalam rangka diseminasi pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Dalam hal ini akan disampaikan nantinya oleh CGP Angkatan 9, yakni Ibu Yunida Sapriani, SPD dan juga Susianti, SPD CGP Angkatan 9, yang mana dalam hal ini saya sendiri melaksanakan kegiatan diseminasi tentang pembelajaran diferensiasi dan di mana pembelajaran diferensiasi ini terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, dan bagaimana prakteknya nanti yang kita dapatkan dari ibu-ibu CGP Angkatan 9. Diferensiasi ini adalah roh dari kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum 2013 itu pendekatan yang digunakan adalah saintifik. Kalau di kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran diferensiasi, di mana kita diferensiasi ini akan memetakan dulu karakteristik peserta didik di dalam kelas kita, baru kita merancang pembelajarannya sesuai dengan karakteristik yang kita jumpai di kelas kita pada anak-anak kita. Nah, jadi kan itu seperti apa pemetaannya, seperti apa menuangkannya di RPP, seperti apa pelaksanaannya. Nanti rekan-rekan kita yang dari CGP akan menceritakan praktek baik mereka yang sudah dilakukan. Ya, kalau kita bingung nanti dalam penerapan ke depannya, kita bisa juga bertanya dengan mereka. Di KSE inilah kita bisa melakukan emosi kita ya. Gimana kita perlu menstabilkan emosinya dulu, jadi lebih sabar. Jadi intinya apapun masalah yang kita hadapi, kita selesaikan dengan kompetensi diri kita sendiri. Itu dia. Kita tidak menyalahkan keadaan, tapi keadaan itu bagaimana kita selesaikan dengan kompetensi kita sendiri. Perlu kita mindfulness atau KSE. Saya di sini akan memaparkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagian pembelajaran diferensiasi, dan untuk KSE-nya nanti disampaikan oleh Bu Susi. Oke, kita next, lanjut. Pembelajaran diferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Baiklah Ibu, kita lihat pembelajaran diferensiasi ini adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran diferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, melalui pengajaran diferensiasi ini. Oke, kita lanjut. Bagaimana penerapannya diferensiasi ini di kelas? Cara penerapannya, yang pertama kita menentukan dulu tujuan pembelajaran. Kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat,
belajar profil belajar murid. Kemudian asesmen berkelanjutan, yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Kemudian lingkungan yang mengundang untuk belajar, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang terakhir, manajemen kelas efektif. Mari kita lanjut ke yang langsung praktek ya Bapak Ibu. Kita ke, nah ini dia. Jadi sebelum kita tadi masuk ke pembelajaran, kita persiapkan dulu kebutuhan murid. Jadi di sini sebelum memulai pembelajaran, guru merancang FPT dengan melihat tujuan pembelajarannya, kemudian menyiapkan materi pembelajaran berupa PPT, video pembelajaran, kemudian menyiapkan objek dan membuat LKPD sesuai minat siswa. Setelah itu, nih, jadi ini tadi saya bilang, Bapak Ibu, jadi sebelum belajar itu saya melihat minat siswa. Kalau saya berdasarkan minat, jadi saya membagikan angket. Kalau Bu Susi kemarin saya dengar dia bilang angket juga, grup angket, jadi dia mencari visual ya Bu Susi ya, visual, auditory dan kinestetik ya. Kalau saya di kelas 1 baru bisa ke kegemaran sepertinya. Boleh kita lihat sebentar ya Bapak Ibu videonya. Ini ada menulis, ada menempel, ada mewarnai. Ini ya Bapak Ibu. Mewarnai. Kalau kamu suka menempel, bisa dengan menempel. Kalau kamu suka menulis, bisa dengan menulis paham. Bisa. Oke, buat menulisnya bisa sama ya. Jadi ini sebelum mulai pembelajaran itu saya melihat minat anak dulu berdasarkan angket. Jadi anak-anak itu kemana minatnya? Ada dia. Kalau di sini saya memilih 3. Kenapa 3? Karena dari 3 itulah yang dominan. Ada di sini dia menulis, kemudian mewarnai, kemudian menempel gambar gitu kan. Jadi itu dia anak-anak. Jadi saya minta mereka mengisi angket terlebih dahulu. Jadi seperti ini angket yang saya bagikan pada anak-anak. Oke, kemudian yang tadi memberi angket itu adalah minat, kebutuhan belajar siswa tadi. Kemudian profil belajar. Profil belajarnya itu kita bisa melakukannya di kelas atau kayak beberapa ini bisa di luar. Itu namanya profilnya sesuai dengan keinginan anak maunya gimana gitu kan, mau di kelas atau di luar. Jadi itu ya Bu. Kemudian kita lanjut ke RPP-nya. Ini dia yang penting sekali ya, RPP-nya. Ini dia Bapak Ibu RPP. Jadi ini RPP. Saya buat di sini RPP-nya modul ajar kalau Kurmer, modul ajar, diferensiasi dan terintegrasi KSE. Kemudian, ini kesiapan belajar. Jadi di sini dibuat skenarionya kalau saya buat. Jadi kesiapan belajarnya sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru melihat tujuan pembelajaran, kemudian menyiapkan materi pembelajaran berupa PowerPoint, video pembelajaran, objek nyata seperti rubrik, bola, kotak tisu, kaleng, ini yang bahan-bahan objek nyata maksudnya ya. Kemudian LKPD. Jadi tadi LKPD-nya itu, disitulah yang saya buat LKPD-nya berbeda menurut minat anak tadi. Jadi LKPD-nya sesuai dengan minat anak. Ya kalau dia tadi saya 3 dalam angket, ada mewarnai, kemudian menempel, sama menulis. Jadi dia beda LKPD-nya. Jadi nggak sama. Jadi berbeda dengan pembelajaran kita sebelumnya. Kalau sebelumnya LKPD sama semua anak. Ya
Ya, beda LKPD yang sesuai dengan minatnya tadi Bapak Ibu. Nah, jadi dalam prosesnya jadi berbeda LKPD. Jadi kalau pemain kelas 1 kita kasih cuma 1 LKPD sama semuanya. Bagaimana dengan anak yang tidak bisa membaca? Nah, itu dia Ibu. Ya, sesuai. Jadi kalau anak tidak bisa membaca kita kasih yang menulis. Dia tidak bisa Bapak Ibu. Itu dia Ibu. Jadi kita merdekakan murid kita, gitu dia ya Bu. Kemudian ini. Jadi dari angket tadi saya sudah kelompokkan mewarnai ini orang-orangnya, menulis ini orang-orangnya, dan ini menempel gambar. Oke, next kita lanjut. Nah, ini diferensiasi. Saya buat di sini strateginya di sini kalau konten. Jadi tadi udah dibagi 3. Tadi ada menulis berdasarkan gambarannya tadi. Kalau yang konten itu nanti siswa mengamati PPT. Awalnya konten ini kan konsep kita. Jadi yang menulis ini dia mengamati PPT. Yang mewarnai ini dia bisa melihat menyaksikan video pembelajarannya. Kemudian menempel melihat benda nyata ya. Jadi mereka bisa melihat benda nyata itu untuk membuktikan oh ini tadi apa ya gambarnya. Jadi digunting gitu kan gitu isinya gimana. Jadi di situ dia melihat. Kemudian proses siswa menulis nama bangun sesuai dengan gambar yang ada di LKPD. Ini tadi sesuai dengan ini. Mewarnai juga sama prosesnya, dia mewarnai. Kemudian kalau yang proses menempel mereka menggunting kertasnya ya. Kemudian produk. Kalau yang tadi menulis hasil tulisannya, produknya. Kemudian kalau yang mewarnai, hasil mewarnai. Kalau yang menempel, hasil menempel ya. Jadi ada produk, ada konten, awalnya konten, proses, dan produk. Kemudian penilaian. Nah, ini dia penilaian yang saya lakukan. Ini sini penilaian pertama tadi dia penilaian asesmen diagnosis ini yang awal ya. Awal tadi saya dengan memberikan angket untuk memetakan siswa. Kalau asesmen formatifnya itu ada asesmen for learning yang tadi saya bilang berkelanjutan tadi itu ini berdasarkan LKPD. LKPD-nya bisa kita nilai dari penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian performa. Ini masih sama dengan K13 untuk Karnelis ya. Penilaiannya masih sama nih berupa rubrik. Nah, masih sama nih Karnelis. Kalau ini yang masih memakai K13 ya. Kemudian asesmen as learning. Nah, ini dia soal evaluasi tadi. Ini bisa ini sama saya buat seragam karena dia kita melihat evaluasi dari pembelajaran kita hari itu. Nah, ini sama. Kalau soal evaluasi ini sama. Saat prosesnya yang berbeda. LKPD-nya saja yang berbeda. Jadi ada nanti evaluasinya. Evaluasinya sama. Oke, kita lanjut berikutnya. Itu bedanya dengan 13 kalau 13 LKPD-nya sama, evaluasinya sama. Kalau sekarang ini LKPD-nya berbeda berdasarkan minat anak. Kalau saya minat tadi kalau Bu Susi berdasarkan visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian ini RPP. RPP untuk awalnya masih sama. Masih ini ada profil pelajarnya. Kemudian sumber sarana kita masukkan apa yang kita bawa. Ada PowerPoint, video pembelajaran ini ya. Kemudian targetnya peserta didik tadi yang audiens tadi kan. Oke, ini model pembelajaran. Nah, ini dia Bu, yang tujuan yang saya bilang tadi. Nah, ini tujuan pembelajaran yang ABCD. Ini ya, ABCD yang saya bilang tadi Bu. ABCD. Nih, tujuan pembelajaran saya di sini. Ibu, oke Bu. Tujuan pembelajaran saya melalui kegiatan mengamati dan mengelompokkan benda sesuai dengan jenisnya. Jadi ini adalah kegiatan mengamati. Dia termasuk kalau siswa tadi audien. Kemudian melalui kegiatannya ini behaviornya, ya.
Kemudian yang kondisi yang materinya ini Bu, melalui kegiatan mengamati ini dia mengamati dan mengelompokkan. Ini kan behaviornya kan Bu, kerja, kata kerjanya kan mengamati. Taksonomi tadi mengamati tadi, ini yang B. Kemudian kondisinya yang dilakukan tadi kan yang dilakukannya ini dia dapat membedakan bentuk-bentuk bangun ruang. Ini dia yang ditanyakan tadi. Yang dilakukan dari mengamati itu apa yang diamatinya? Benar-benar bentuk bangun ruang. Ya, kondisinya tadi ya. Kemudian bangun ruangnya apa yang dibahas? Jadi ini yang D-nya. Seperti balok, kubus, tabung. Jadi ini dia yang siswa itu adalah audiens. Kemudian yang B itu behaviornya, kerjanya apa? Di sini mengamati dan mengelompokkan. Kemudian conditionnya apa? Membedakan. Itu dia materinya tadi kan. Kemudian D-nya degree. Apa yang lebih lanjutnya dari kondisi tadi yang akan dicapai itu bentuk-bentuk bangun ruangnya yang dicapai adalah mengetahui balok, kubus, itu yang diketahuinya dalam ruang lingkup ini. Karena kelas 1 belum masuk prisma ya Bu, makanya juga masuk prisma. Itu dia yang ini dia ruang lingkup yang dipelajari di kelas 1. Oke, kita lanjut. Kalau pemahaman mana yang ini sama, pertanyaan otomatis sama, kita lanjut ke kegiatan pembelajaran. Di sini yang penting. Kegiatan pembelajaran ini kalau yang KSE ini nanti dibahas sama Bu Susi ya, masih sama nih. Berdoa, kemudian menyapa, kemudian peserta menyanyikan lagu Pancasila, kemudian menampilkan speaking, kemudian menyampaikan keyakinan kelas. Di sinilah tambahannya dari budaya positif kemarin yang diseminasi budaya positif. Jadi setiap kita belajar, jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya untuk di pajangan kita. Jadi setiap belajar kita ulang kembali apa kesepakatan belajar kita. Supaya ingat, kita ulang kembali ya apa kesepakatan belajar kita. Ini dia keyakinan kelas. Kemudian di sini mengajak ini sejenak, ini nanti Bu Susi menjelaskan. Kemudian ini juga lanjut di sini saya menyampaikan persepsi, ini sama seperti yang kemarin. Kemudian menyampaikan jenjang pembelajaran. Kemudian ini ada pertanyaan tematik ya terkait materi. Oke, kita lanjut. Kegiatan inti itu ini di sini konten yang tadi saya bilang diferensiasi konten itu Ibu menampilkan guru menampilkan PowerPoint beserta video pembelajaran yang berisi materi. Ini dia. Kemudian juga guru melihatkan media nyata seperti Rubik, bola ini media nyata. Kemudian peserta didik memperhatikan materi pembelajaran yang disajikan oleh guru di depan kelas. Ini dia. Kalau siswa yang menulis itu dia lebih condong dia ke mengamati PPT, kemudian menyaksikan video itu lebih condong yang mewarnai. Nanti videonya mewarnai ini apa ya? Bangun ini apa warnanya? Jadi condong dia ke video mereka. Kemudian kalau yang ini benda nyata ini menempel gambar. Nanti kan kita bawa ini balok. Nanti itu dia pokoknya kayak botol minum. Kita bawa benda nyata botol minum kan Bu? Ya, boleh Bu. Berarti ini bentuk tabung gitu kan. Nanti dia untuk menempel tadi Bu. Oke, kita lanjut. Kemudian nanti menyebutkan bentuk bangun ruang, kemudian meminta mengelompokkan. Ini masih sama, menyampaikan video. Kemudian masuk ke diferensi proses. Menulis bangun ruang itu sesuai dengan KPD yang tadi ya Bu, yang mewarnai juga sama, yang menggunting ini. Jadi dia bekerja kelompok, sesuai dengan kelompoknya kita bagi LKPD-nya sesuai dengan yang kegemaran mereka. Kemudian diferensiasi produk. Yang produk juga sama, nanti hasil. Ini dia yang produk. Nanti hasilnya. Yang produk itu hasilnya Bu. Jadi presentasi apakah termasuk dia produk? Termasuk produk juga. Presentasi dan hasilnya itu juga termasuk di sini dia. Peserta didik secara kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Ini juga termasuk diferensiasi produk. Ya, presentasi itu kan menyampaikan hasil diskusi itu juga termasuk produk Bu Anelis.
Itu dia. Kemudian ini nanti ya KSE Bu Susi. Kemudian asesmen. Nah, ini tadi asesmen yang saya sampaikan. Asesmen for learning itu penilaian berkelanjutan, penilaian sikap, penilaian performanya. Kemudian ini yang as learning yang bukan tadi soal latihan secara global sama dia soalnya. Cuman bedanya di sini LKPD-nya yang berbeda, menyampaikan materinya secara berbeda. Kalau ulangannya sama, gitu kan. Kemudian kita lanjut kegiatan penutup. Ini merefleksikan, ini sama seperti biasa di diskusi lebih menyampaikan KSP-nya, kemudian menyimpulkan. Oke, kita lanjut. Ini asesmen penilaiannya. Tadi sikap, tadi performa, ini yang untuk menulis tadi yang apa? Sikap menulis. Kemudian ini pengayaan. Oke, LKPD, Ibu nyangket, ini PPT-nya Bu. Oke, ini yang soal latihan tadi ya Bu ya nih. Evaluasinya. Oke, kita lanjut ke penerapannya. Sebelum masuk ke itu, ini tengokkan dulu PPT-nya Bu, biar Ibu lebih jelas nanti Ibu. Oke, ini PPT. Untuk PPT-nya biar lebih jelas. Ini pertama ini menyanyikan lagu Garuda Pancasila, boleh dimasukkan. Kemudian ice breaking boleh dimasukkan. Ice breaking-nya boleh dimasukkan. Kemudian ini ya kesepakatan kelas yang kita buat. Kemudian ini dari staf Ibu Susi yang jelaskan. Kemudian ini materi unik. Nah, ini materinya. Tujuan pembelajaran ada di PPT. Kemudian tujuan pembelajaran melalui Bu. kegiatan mengamati dan mengelompokkan benda-benda sesuai dengan jenisnya. Dia dapat membedakan bentuk-bentuk bangun ruang seperti balok, kubus, tabung, kerucut, dan bola. Oke. Kemudian ini materi pembelajaran ini materinya ada balok, bola, tabung, bentuk-bentuk bangun kubus juga. ruang yang akan kita pelajari ya. Ini materi-materinya Bu. Kayaknya nggak perlu lama-lama di sini ya Bu ya. Cuma melihatkan saja untuk materinya. Ini yang tabung. Kemudian ini yang kerucut. Kemudian ini yang video pembelajarannya. Jadi di sini udah merangkum. Mari kita lihat video Pembelajarannya berupa nyanyian. Dan yang ini ada materi juga. Oke, kita lanjut ini nggak perlu kita bahas lama-lama. Kita lanjut yang tadi udah di sini LPP sudah, poin sudah. Ini dia implementasinya, penerapannya ya, penerapannya lagi ya Bu. Ini mengajarkannya. Kita dengarkan sebentar. Ini setelah berdoa tadi menyanyikan lagu Bapak
Bu Susi menjelaskannya? ruang tidur. Oke, ini masuk materi ya Bapak Ibu. Sebelum apa? Ini tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Sebelum tujuan pembelajaran, saya menyampaikan absensi terlebih dahulu. Mengingatkan pelajaran yang lalu. Sebelum bangun itu bangun daftar. Kemudian tujuan pembelajaran. Udah dibilang nih. Ini yang konten ya Bapak Ibu. Ini yang diferensiasinya konten. Yang konten itu PPT sama video pembelajaran dan bank benda nyata yang saya bawa ya. Yang benda nyata, itu saya bilang ada bawa benda nyata. Kemudian kita lanjut ke proses. Ini dia proses, saya membagikan LKPD berdasarkan minatnya tadi. Jadi ada kelompoknya. Memang saya di sini sudah duduk berkelompok anak-anaknya. Jadi dibagikan berdasarkan kelompok, berdasarkan minat. Ini dia. Ada yang menggunting, ada yang menulis dan mewarnai. Oke, ini kita lanjut. Habis itu ini ya. Ini yang produk hasil. Mereka mempresentasikan. Jadi dalam dia mempresentasikan ini, saya juga menilai performanya, kemudian sikap, kemudian hasil belajar mereka. Kemudian ini ini dia hasil produk-produknya ya Bapak Ibu. Ada hasil mewarnai, hasil menempel dan menulis ya. Kemudian setelah itu ini saya mengadakan evaluasi setelah selesai semua mengerjakan LKPD. Anak-anak sudah paham, saya kasih soal latihan. Evaluasinya sama ya Bapak Ibu. Setelah itu setelah selesai menyimpulkan, setelah itu baru refleksi nih. Di sini dia nempel refleksi pembelajaran, bagaimana perasaannya. Barulah terakhir ini menutup dengan pembelajaran berdoa. Itu dia ya Bu ya. Oke itu dia sekilas dari implementasinya. Kesimpulan, sesuai dengan filosofi KHD, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai guru seperti mandiri, reflektif, dan inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus dilayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Kemudian pembelajaran diferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Oke Ibu, sekian.
pengertian implementasi diseminasi hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Dalam pemetaan bukan anak bisa diterapkan dengan cara melihat Ya. pertanyaannya apakah ketiga yang harus diterapkan di kelas belajar? Apakah ketiganya harus diterapkan di kelas belajar? Yang tadi ingatnya tadi. Dalam pemetaan tadi kan melihat bakat, skill, gaya belajar gitu. Ya. Apakah dari ketiganya yang harus diterapkan di kelas sebelum belajar? Pilih salah satu Bu. Kalau visual, auditory, kinestetik itu gaya belajar namanya Bu. Kalau minat tadi itu kegemaran, ini kan kegemaran perginya Bu. Kita pilih mana yang lebih apa sama kita. Kita pilih aja. Kalau ibu kan tinggi kan bisa bertanya dengan guru sebelumnya atau berdasarkan hasil rapor anak sebelumnya bisa, atau ibu mau ngasih angket, kalau Bu Susi dia kasih angket. Ya, kalau pastinya dia bisa searching dengan Bu Suci. Pada RPP tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran sosial emosional inilah akan kita integrasikan sebagaimana yang saya dapatkan pada pendidikan guru dalam apa itu pembelajaran sosial dan emosional. Nah, itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaboratif ini memungkinkan anak dan orang dewasa yang berada di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat, yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan bagaimana caranya saya mengimplementasikan yang tadinya KSP dan juga pembelajaran berdiferensiasi ya ke dalam kelas. Ya, sama-sama Bapak Ibu ya, kalian ya. Ini adalah KSP kesadaran diri. Ya, tidak saya tuliskan Bapak Ibu karena ini yang saya kerjakan betul-betul apa ya? Cuma saya sambungkan tadi. Ya, KSP-nya ya, kesadaran diri. Bagaimana saya menanyakan anak yang tidak hadir pada saat itu. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan juga kesadaran diri KSK-nya. Nah, ini KSP
manajemen diri bagaimana pelaksanaan mindfulness ya untuk menstabilkan emosional anak dengan teknik SPOT. Jadi anak-anak tadi sejenak menghentikan semua aktivitasnya untuk melaksanakan mindfulness dengan teknik stop. Nah inilah KST tadi ya, kita selipkan di RPP, kita laksanakan di kegiatan pembelajaran dengan cara anak mendengarkan video, melihat video yang saya tampilkan dan mengikuti apa yang diaba-abakan oleh video tersebut. Tujuannya untuk mencapai kondisi yang stabil pada anak-anak, emosionalnya yang stabil, dikembalikan lagi ya. Masih diterapkan di kurikulum kita. Ya. Ini kalau KSG-nya ini Bu, boleh kita terapkan di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Pasti dalam KSG Ya, saya tambahkan juga. Kalau yang menurut saya tahu Ibu, mindfulness itu ataupun ini tidak mesti harus seperti ini juga, bisa juga yang lain. Ya, bisa di awal kita buat ice breaking, bisa itu juga sama. Tujuannya juga begitu. Ya, hanya sejenak lebih fokus. Istilahnya biar bisa mengalami dan fokus kuliah. Kita semua kegiatan terlebih dahulu, kita setelah dia laksanakan teknik stop, tuh KSE-nya manajemen diri, yang membuat statement ini jurnal refleksi yang sudah saya siapkan untuk anak mengungkapkan apa yang dirasakannya setelah melakukan teknik stop sebelum memulai pelajaran. Posisi daripada jurnal perasaan di sana setelah melaksanakan teknik stop. Dari
ada video dan ada benda nyata yang saya tampilkan sebelum pada saat kegiatan pembelajaran. Listrik itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi atau tegangan yang lebih tinggi, ya, harus mengambil pembelajaran. Ini dia diferensiasi kontennya, kemudian KSD-nya manajemen diri. Rangkaian listrik sering adalah ya adalah rangkaian listrik yang disusun secara berhubungan yang satu. Yang semangat belajar? Semangat dulu sama-sama. Terus semangat. Diferensiasi proses, kesadaran diri dan manajemen diri dan keterampilan berrelasi. Karena memang itu berbanjar, namun pekerjaannya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini anak yang kinestetik yang merangkai rangkaian listrik. Oke, nih ada 2 kelompok yang merangkai rangkaian listrik paralel. Ya, tidak semua. Ya. Nah, ini yang audio. Audio menulis bagaimana langkah-langkah membuat rangkaian listrik paralel. Yang sebelah sana dia menggambar rangkaian listrik. Ini hasil-hasilnya. Bapak Ibu ini ya. Ini saya merefleksikan diri, ya, KSD manajemen diri. Setelah ke KPD sebenarnya ada tugasnya sama kita berikan tentang materi yang diajarkan pada hari itu. Ya, evaluasinya sama, cuma pada proses dan produk yang dihasilkan berbeda. Itulah artinya daripada pembelajaran berdiferensiasi dan juga integrasikan KSE di dalamnya yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif, ya, dan lebih nyaman bagi murid.
ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mana pembelajaran kita ya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid. Mungkin dari saya sekian dulu, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan tadi dengan Bu Yuni dapat bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat juga kita terapkan, juga kita bisa implementasikan dalam kelas kita masing-masing. Demikian dari kami berdua, lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari rekan sejawat setelah diseminasi pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Saya Arnelis, saya adalah rekan sejawat dari Bu Susi dan Bu Yuni. Dari pemaparan Bu Yuni dan Bu Susi terintegrasi KSE tentang diferensiasi, saya banyak mendapatkan ilmu bahwasanya pembelajaran diferensiasi ada konten, proses, dan produk. Dalam KSE, saya akan mempraktekkan secara langsung thankfulness kepada murid. Sukses selalu buat Bu Yuni dan Bu Susi. Salam untuk guru CGP. Mari kita lihat video implementasi pembelajaran diferensiasi terintegrasi KSE di kelas 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Kena di rumah, kena siapkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi yang tidak hadir siapa tadi Kenan? Rizky. Kenapa Rizkynya? Sakit. Oke, kita doakan teman kita Rizky cepat sehat ya. Oke, baiklah anak, kita akan lanjutkan. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, matulah pendukungmu, Mario Proklamasi.
Ibu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Panaskan diri. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua telapak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis. Hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengulang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengepas. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai, silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke, bagaimana perasaannya? Lebih tenang? Oke, Ibu mau kamu tulis nama kamu di sini. Habis itu nanti kamu tempel dekat di belakang. Kamu pilih, kamu senangkah, gembira, ngantukkah, takut atau marah. Silakan tuliskan namanya. Ya, tuliskan namanya ya.
kita lihat tujuan Mari kita lihat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, video pembelajaran. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati dan mengelompokkan benda-benda sesuai dengan jenisnya, siswa dapat membedakan bentuk-bentuk bangun ruang seperti balok, kubus, tabung, kerucut, dan bola. Oke, jadi ini tujuan pembelajaran kita ya. Jadi kamu, anak-anak semua dapat mengelompokkan benda-benda sesuai jenisnya ya. Apakah itu balok, kubus, tabung, bola, dan kerucut. Oke, kita lanjut. Mengenang Materi pembelajaran mengenang bangun ruang. ruang ya. Oke, apa-apa saja itu bangun ruangnya? Mari kita lihat. Bentuk-bentuk bangun ruang yang akan kita pelajari yaitu balok, kubus, bola, tabung, dan kerucut. Oke, ini ya. Kemudian kita akan lihat Contoh bangun ruang balok ada kulkas, akuarium, kotak tisu, kardus berbentuk balok, dan kado berbentuk balok. Oke, ini ya contoh bangun ruang balok. Kemudian kita lanjut. Contoh bangun ruang kubus ada dabu, ubi, es kristal, kardus berbentuk kubus, kotak kado berbentuk kubus. Oke, itu contoh bangun ruang kubus. Oke, kita lanjut. Contoh bangun ruang bola ya. ada bumi, bola kaki, bola basket, bola kaki, toilet, dan onde-onde. Ya. Kemarin waktu kita P5 bikin apa? Yang bulat-bulat? Kalau bahasa khas daerah Riau-nya namanya golopong kemarin ya. Ya, bentuknya seperti bola ya, berbentuk bangun ruang bola. Oke, kita lanjut. Contoh bangun ruang tabung ada ember cat, ada kaleng susu, ada tisu toilet, ada drum air. Oke, ini contoh bangun ruang tabung. Oke, kita lanjut. Lagi. Ini Contoh bangun ruang kerucut ada topi ulang tahun berbentuk kerucut, ada kerucut lalu lintas, ada kerucut es krim berbentuk kerucut, ada toa pengeras suara. ya, ini pengeras suara. Kemudian ini pernah Anda lihat ini? Pernah ya. Di mana? Di masjid. Mana lagi? Dekat sekolah. Di mana? Oke. Kita lanjut. Mari ini sama-sama.
Khadijah akan membacakan hasil Oke, saya Hamba. Oke, coba. Silakan duduk. Duduk. Anak-anak, Ibu akan memberi kamu soal latihan. Nanti Ananda tulis nama, kemudian kelas, kemudian Ananda baca soalnya ini. Ananda pilih salah satu jawaban yang benar. Nanti dilingkari ya. Paham? Oke, Ibu lagi ya. Silakan ditulis namanya. Silakan yang sudah dapat silakan ditulis. Sudah siap? Ini kumpulkan di depan. Yang sudah selesai bawa ke depan. Terima kasih anak-anak telah mengerjakan soal latihannya. Ya anak-anak, Ibu pelajaran tadi kesimpulannya adalah bangun ruang. Apa-apa saja tadi yang kita pelajari kesimpulannya? Balon, kubus, apa lagi? Bola, kerucut, ya. Ya, balon. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kamu? Silakan kamu tempelkan di jurnal diri sana. Bagaimana perasaannya setelah pembelajaran dengan Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat. Refleksi model 4P. Pertama, peristiwa. Apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut? Tampak bahwa rekan-rekan guru sangat tertarik untuk belajar tentang pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional selama kegiatan diseminasi. Bagi sebagian besar guru, terutama guru mata pelajaran, materi ini merupakan materi baru. Namun ada guru yang sudah memahami materi ini dengan baik. Praktik penerapan PSE sebenarnya telah digunakan secara tak langsung selama proses pembelajaran di kelas.
Guru hanya tidak menyadarinya karena belum termasuk dalam RPP. Saya berusaha untuk menunjukkan kompetensi sosial emosional atau KSE yang harus dimiliki oleh guru dan murid, serta cara mewujudkan KSE melalui kesadaran penuh atau mindfulness, serta indikator pembelajaran sosial emosional yang terkait dengan kelas dan sekolah untuk mencapai well-being. Refleksi model 4P yang kedua yaitu perasaan. Apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami? Saya khawatir apakah saya dapat memberikan pengetahuan dasar tentang pembelajaran sosial emosional kepada rekan guru saya saat kegiatan diseminasi tersebut. Namun, saya tetap optimis tentang keberhasilan kegiatan berbagi praktik baik ini. Saya ingin guru-guru belajar tentang pembelajaran sosial emosional dan bagaimana mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan pembelajaran atau lingkungan sekolah. Refleksi model 4P yang ketiga yaitu pembelajaran. Apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut dan apa umpan balik yang Anda dapatkan? Hal yang bermanfaat dari proses tersebut adalah dengan kegiatan berbagi, maka informasi akan mudah tersampaikan. Tidak hanya diri sendiri saja mengetahui konsep dari pembelajaran sosial emosional, namun juga rekan guru di sekolah. Guru-guru mulai menyadari arti pentingnya pembelajaran sosial dan emosional dalam kegiatan pembelajaran atau dalam lingkungan sekolah sehingga sedikit demi sedikit akan mencoba menerapkannya. Umpan balik yang saya terima adalah guru-guru akan mencoba mempraktekkannya secara langsung teknik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mewujudkan kompetensi sosial emosional pada diri murid. Refleksi model 4P yang keempat yaitu penerapan. Apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas? Pemahaman tentang pembelajaran sosial dan emosional yang ingin saya perbaiki dan tingkatkan tidak hanya diberikan kepada guru di sekolah saja, tetapi juga kepada siswa. Dengan cara ini, saya ingin peserta didik memiliki kesadaran diri dalam berperilaku, manajemen diri dalam pengelolaan emosi atau pikiran, kesadaran sosial terhadap orang lain di lingkungannya, keterampilan berelasi dengan berkomunikasi secara efektif, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada pilihan-pilihan yang ada. Demikianlah aksi nyata saya. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.